Bapa, kami datang kepada Tuhan. Engkau yang layak, Engkaulah yang suci, yang menguduskan hati kami. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Membawa kami semakin mengerti, memahami rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada masa-masa sulit, pada masa-masa sukar, kami mempercayai Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan hadir di sini memenuhi kami semuanya. Tuhan hadir di sini membuka paradigma kami, memperbarui kami, untuk kami boleh masuk dalam dimensi Allah, untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat. Yesus Kristus, Engkau sudah mati bagi kami. Kami mempercayai Tuhan hari ini hadir, juga akan membawa kelimpahan bagi kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan hati yang lemah lembut. Engkau berfirman di tengah-tengah kami, pakai lidah mulut hamba, sembunyikanlah hamba di dalam kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang nampak dan kemuliaan-Mu yang bersinar di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah sejati, yaitu bagaimana kita boleh datang kepada Tuhan dan melayakkan kita semuanya boleh datang menghampiri Dia, dan kita boleh nanti akan mengikuti perjamuan kudus ya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Nah, Pastor Daniel, saudara, sekarang ada di Kota Medan. Kita terus mendoakan segala upaya, usaha yang dikerjakan di sana boleh membuahkan hasil dan nama Tuhan semakin dipermuliakan untuk visi Tuhan bagi gerejanya. Amin. Nah, saudara terkasih, saya akan membagikan tentang ketaatan, saudara ya. Di sini juga ada sudah bergabung dari jemaat Tuhan yang ada dari GKKD Satelit Palas. Mari kita sambut dengan sukacita, saudara ya. Di sini ada Pak Gea dan seluruh jemaat Tuhan hadir bersama-sama untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan boleh mengalami suatu perubahan. Saudara, ketaatan itu sering kita mendengarkan dan kita sering melihat bahwa kata ketaatan itu adalah hal-hal yang biasa. Kalau kita mau taat, biasanya bagaimana saudara? Situasinya situasi yang menyenangkan. Orang kalau mau taat, kalau seandainya bagi dia itu cocok dan ini memungkinkan untuk dia mau taat kepada apa yang mau dilakukan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Yesus, kita akan melihat nanti bahwa dalam keadaan kesulitan pun kita boleh menjadi orang yang taat. Kenapa saudara? Ya secara umum dunia ini mengatakan bahwa kalau kita mau taat itu kepada hal-hal yang membawa berkat. Padahal seringkali kita melihat bahwa sebuah ketaatan itu ada berkat yang kita terima kalau kita mau setia dalam ketaatan itu. Dan kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan murid-muridnya di satu kisah Injil yang dituliskan yang ada di Lukas pasal yang kelima. Mari kita melihat bersama-sama. Silakan ditampilkan Lukas pasal yang kelima. Ini tema tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara yang terkasih, kita melihat perikop ini tentang Simon Petrus. Jadi ada 4 murid-murid Yesus, dan juga ada Andreas, dan juga ada Yakobus dan Yohanes. Kalau orang Batak bilang Johannes, tapi maksudnya Yohanes itu sama dengan si Johannes ya. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat ayat pertama, kemudian kita sampai membacanya bergantian sampai ayat ke-11. Sudah siap? Amin. Mari kita melihat kisah Lukas pasal yang kelima ini, saudara. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Silakan ayat 2. Ia naik ke dalam salah satu perahu, itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya
sekian jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalaku juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terakhir sama-sama kita baca. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, ini kisah tentang peristiwa Yesus ingin memanggil murid-muridnya, dan Yesus ingin memanggil murid-muridnya di Danau Genesaret. Jadi Danau Genesaret ini, saudara, ini adalah nama lainnya adalah Danau Galilea. Jadi orang-orang pada Roma pada waktu, saudara, mengatakan Danau Genesaret ini adalah Danau Galilea. Nah, Danau Galilea ini, saudara, di dalamnya banyak ikan. Jadi ada para nelayan di sana, yaitu murid-murid yang dikatakan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada 4 orang, saudara. Mereka pekerjaannya menangkap ikan. Nah, danau ini, saudara, letaknya ada di sebelah bagian utara lembah sungai Yordan. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat secara langsung, saudara, ya. Amin. Ya, kita percaya kita akan sampai nanti di sana. Bayangkan sajalah. Jadi danau ini, saudara, panjangnya 23 km panjangnya. Jadi danau ini sangat panjang. Dan lebarnya sekitar 10 km. Jadi panjangnya 23 km, lebarnya 10. Dan di dalam danau ini, saudara, banyak ikan. Nah, menurut hukum Taurat pada masa zaman orang-orang Yahudi, menganggap bahwa boleh memakan ikan yang memiliki sirip dan sisik. Jadi hukum Taurat menyatakan boleh dimakan kalau ada ikan yang mempunyai sirip dan sisik. Nah, di dalam Danau Galilea itu mereka punya budaya, kalau mau mendapat ikan yang mempunyai sirip dan sisik, di dalamnya ada namanya ikan lele. Ada jenis ikan lele, ada jenis ikan mujair. Jadi di dalam danau itu kalau mau dapat ikan lele atau mau mendapatkan ikan mujair, tangkaplah ikan di Danau Galilea. Jadi pada saat, saudara, orang-orang Yahudi suka menangkap ikan di Danau Genesaret atau disebut Danau Galilea. Saudara yang terkasih, waktu Yesus datang ke sana, dia ingin mengajar kepada orang-orang. Ketika di pantai itu sangat begitu banyak orang mengerumuni Yesus. Jadi karena begitu banyak orang berdesak-desakan, saudaranya, pada waktu memang belum ada penyakit COVID, jadi nggak pakai masker. Jadi mereka berdesak-desakan. Akhirnya Yesus harus menyingkir dan meminta Simon untuk mendorong, ya, sebuah perahu milik Simon. Dia naik ke atas, didorong lebih agak jauh dari daratan, maksudnya dari pantai, supaya dia lebih leluasa mengajar pada waktu itu. Dan orang-orang datang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus pada saat itu, saudara. Ketika itu para nelayan-nelayan malamnya mereka pergi ke danau menangkap ikan, dan biasanya pulang dari menangkap ikan di nelayan mereka malam hari, paginya mereka tidak langsung tidur. Jadi orang-orang itu pada saat itu nelayan suka namanya membasuh
jala. Jadi jala itu dibersihkan supaya mereka besok akan pergi lagi ke danau untuk menangkap ikan. Jadi mereka membersihkan jala-jala itu saudara, jaring-jaring ikan itu, supaya ada namanya minyak-minyak ikan. Jadi kebudayaan orang Yahudi pada saat itu saudara harus membasuh jala, membasuh jaring untuk menangkap ikan, supaya minyak ikannya itu yang menempel di dalam jala itu dapat dibersihkan. Kalau seandainya minyak ikan ini yang menempel ini tidak dibersihkan, maksudnya tidak dibasuh dengan air, maka jaring itu atau jala itu akan rusak, saudara. Kira-kira demikian. Kalau dia sudah rusak, maka lapuk, maka tidak dapat digunakan lagi. Nanti seperti menjaring saudara? Menjaring angin, saudara, ya, nggak dapat. Kalau menjaring ikan, jaringnya harus rapat dan posisinya harus kuat dan baik, gitu, saudara. Itulah kebiasaan orang Yahudi. Jadi di Danau Galilea itu sering orang menangkap ikan. Termasuk siapa tadi? Simon, Andreas, lalu siapa lagi? Yakobus dan Yohanes, saudara. Nah, ketika mereka membasuh, membersihkan jala, Yesus melihat mereka. Wow, Yesus langsung panggil Simon. Dia berkata begini, saudara. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tadi membersihkan jalannya, saudara. Ia naik ke dalam satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit agak jauh dari pantai. Dan ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Apa kata saudara? Di ayat yang keempat, mari kita lihat. Hai Simon, bertolaklah ke yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu apa kata Simon? Guru, apa kata saudara? Telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau Tuhan menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga. Jadi karena Yesus suka mengajar pada masa itu di tepi Danau Galilea, maka orang sering menyebut Yesus itu adalah guru. Nah, kalau di GKK ini Pak Anton yang sering panggil guru ini. Guru katanya saudara, ya. Guru katanya begitu saudara. Nah, dikatakan guru di sini adalah dia mengeluh. Jadi para nelayan ini baru menangkap ikan pada malam hari. Biasanya orang menangkap ikan tuh pada malam hari gitu saudara. Guru, telah sepanjang malam, berarti mulai mungkin dari perkiraan saya ini sekitar jam 10 malam, jam 12 malam, jam 1 malam sampai pagi. Mereka pergi ke danau nggak dapat ikan, saudara. Jadi bayangkan, guru kami ini udah bermalam-malam nggak dapat ikan. Bagaimana mungkin? Pada waktu saudara siang hari. Jadi bayangkan di danau itu Yesus mengajar pada mungkin udah siang hari, saudara. Malam hari aja, menurut logika pikiran Simon pada saat itu, dan mungkin kita semuanya, gimana mau dapat ikan? Malam aja nggak dapat, kira-kira saudara. Apalagi siang hari. Tentu ikannya tidak akan muncul, kata saudara. Jadi gimana mungkin guru, engkau suruh kami untuk menebarkan jala, menebarkan jaring, mau nangkap ikan siang hari. Malam saja kami nggak dapat, udah bekerja keras. Tidak jarang juga kita demikian, saudara, betul? Udah berusaha, udah berjuang, nggak ada piti. Maksudnya uangnya sedikit, kerjanya udah sangat keras, kira-kira gitu. Tapi dikit, pendapatannya sedikit. Saudara, ya terkadang kita begitu, saudara. Udah maksimal tapi nggak dapat apa-apa. Dunia ini mengajarkan, kerjakanlah segala sesuatu dengan kerja keras, maka engkau akan mendapatkan yang lebih optimal, katanya saudara. Terkadang juga ada orang bangun subuh begitu ya, pagi-pagi nggak mau baca firman, nggak mau merenungkan firman, yang penting bangun pagi. Karena orang yang bangun pagi katanya banyak rezeki, katanya saudara. Dunia ini mengajarkan begitu. Banyak-banyaklah engkau bekerja 8 jam, kalau bisa lebih dari 8 jam, 12 jam ekstra, gitu ya saudara ya. Nah, Yesus mau menjungkir balikkan paradigma dunia ini, saudara. Kau katakan malam hari menangkap ikan, kau dapat ikan. Hari ini kau nggak dapat ikan.
Tapi aku mau menunjukkan, sekalipun ini siang hari, aku akan menunjukkan siapakah aku. Jadi Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Sebelum dia memanggil Simon Petrus, yang dikatakan Petrus itu saudara dalam bahasa Ibrani-nya Kefas. Jadi bahasa Ibrani itu Petrus itu Kefas. Jadi Simon Petrus. Kefas itu artinya batu karang. Jadi itu arti daripada bahasa Ibrani dari Kefas, saudara. Jadi Simon disebut Simon Petrus katanya. Mari, ikutlah aku katanya. Tapi sebelum dia mengajarkan itu saudara, mari kita lihat ayat berikutnya. Ini luar biasa saudara. Sangat spektakuler. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, saudara, mari kita melihat waktu ketaatan Simon Petrus. Awalnya dia ragu-ragu, gimana mungkin? Mustahil dapat ikan siang hari. Tapi waktu dia mau taat, perhatikan saudara, ketaatan di dalam kesulitan Simon Petrus. Biarlah Yesus, apa yang kau katakan, aku mau melakukanlah. Berat rasanya, tapi dia mau taat, saudara. Pertama yang terjadi, saudara, bertolaklah katanya ya. Sebelumnya mari kita lihat. Kalau kita terjemahkan ke dalam King James Version, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, launch out in the deep katanya saudara ya. Launch out into the deep katanya. Masuklah ke kedalaman gitu ya, saudara ya. Nah, dikatakan masuklah lebih dalam lagi gitu ya. Karena apa saudara? Karena ikan itu pasti ada di tempat yang lebih dalam. Nah, saudara yang terkasih, kata-kata masuklah ke kedalaman artinya Yesus mau, sebelum mereka mau mengikut Yesus, masuklah lebih dalam lagi kalau kau ingin mengenal siapa itu Yesus. Launch out into the deep and let down your nets for catch, katanya saudara. Masuklah ke kedalaman dan tebarkanlah jaringmu, kira-kira gitu. Kalau jala itu dalam bahasa terjemahan ke Indonesianya adalah jaring. Jadi masuk lebih dalam, let deep and let down, supaya kita masuk mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya, saudara. Keberhasilan Simon Petrus ketika dia mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, saudara. Waktu dia masuk lebih dalam, ketika dia masuk lebih dalam, maksudnya adalah, aku mau menyatakan mukjizatku kepadamu Simon Petrus. Sebelum kau kupanggil menjadi muridku, kupanggil menjadi rasulku. Apostel katanya saudara, itu rasul. Betapa Simon Petrus waktu dia mau mengikut Yesus itu, dia mau taat kepada Yesus sekalipun keadaan yang sulit. Aku mau Tuhan. Dia masuk lebih dalam. Dia masuk lebih dalam. Dia masuk lebih dalam. Dia mau melihat betapa indahnya Yesus itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Betapa kebaikan Tuhan kalau kita mau masuk lebih dalam lagi. Dunia berkata engkau akan dapat ikan, tapi waktu dia masuk lebih dalam lagi, dia mulai mengenal siapa itu Yesus. Mari kita temukan Yesus ketika kita mau masuk lebih dalam lagi. Let them masuk lebih dalam saudara. Amin. Kita jangan hanya di pantai saja saudara. Kita jangan hanya di tepi-tepi. Kadang-kadang kita takut masuk. Kadang-kadang kita merasa repot untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang aku repot sekali bangun pagi. Aku lebih senang menyiapkan makanan sarapan anak-anakku. Aku lebih senang menonton TV. Atau aku lebih senang membuka WhatsApp. Kira-kira ada kabar berita apa ya? Apa yang lagi tren, apa yang lagi, ya banyak godaan, banyak yang menarik hati kita, banyak yang menarik mata kita, saudara. Tapi hari ini kita mau melihat betapa menariknya waktu kita masuk lebih dalam lagi mengenal Yesus. Dan Petrus, saudara, Simon Petrus, hidupnya berubah, saudara. Yang kedua dikatakan,
Ya, yang kedua saudara, tadi dikatakan masuklah ke kedalaman, mengenal Yesus. Membaca firman Tuhan kita dapat mengenal Yesus. Waktu kita masuk lebih dalam lagi saudara, dikatakan berikutnya, let down your net for catch, katanya. Mari engkau masuk ke dalam tadi, lalu tebarkan jalamu, tebarkan jaringmu. Yang kedua saudara, dengan iman percaya, sekalipun ikan belum terlihat oleh Simon Petrus, sekalipun kita belum melihat ada pertolongan itu, sekalipun dalam sulit masa sukar yang saat ini, kita belum melihat ada cahaya itu. Sepertinya masih lama ini, sepertinya nggak mungkin, banyak tantangan kesulitan, banyak sekali permintaan orang-orang, ini itu, aduh pusing. Tadi banyak kita hanya memikirkan sendiri, tanpa mau masuk lebih dalam, tanpa mau melibatkan Yesus. Waktu kita masuk ke dalam itu, dengan iman percaya, tebarkanlah, apa kata saudara? Jalamu. Amin. Itu artinya kau akan dapat ikan banyak, kata Yesus. Ini bukan persoalan banyak ikannya, tapi sampai sejauh mana kita mau mengenal Yesus, mau beriman kepada Dia. Waktu kita menebarkan jala itu, Simon Petrus sekalipun belum melihat ikan, dia beriman saudara. Amin. Sekalipun belum melihat ikan, dia percaya. Amin. Percaya itu belum dilihat saudara. Beda kalau sudah lihat ya. Oh kami menangkap ikan banyak. Padahal itu ikan yang dijual di pasar. Bisa 1 kilo, 2 kilo saudara. Tapi ini belum kelihatan, ada hanya air. Ada genangan air dan tidak kelihatan posisi ikan itu ada di mana. Tapi dengan iman percaya, kita melihat para nelayan itu saudara. Mereka banyak tantangan saudara. Banyak persoalan. Waktu mereka menangkap ikan malam hari, mereka mendorong perahunya. Akan ada apa? Badai. Betul? Banyak topan, ombaknya keras. Waktu kami melayani di Pulau Rupat saudara, itu pompongnya kecil saudara. Yang naik the bigger. Jadi ada yang berat yang 80, 90. Bayangkan satu perahu itu goncangnya seperti apa saudara. Sekali datang ombak, maka air itu akan minimal ada cipratan ya saudara. Jadi basah saudara. Bayangkan perahu-perahu Simon Petrus, perahu daripada Andreas, Yakobus dan Yohanes. Itu begitu kecil, nggak cukup untuk menampung ikan-ikan itu saudara. Tapi karena mereka percaya dan beriman, mari jemaat Tuhan, sekalipun masa sulit ini, kalau kita masuk lebih dalam lagi, melihat keindahan, kebaikan, pengorbanan Yesus di kayu salib itu saudara, kita akan melihat mukjizat itu saudara. Amin. Amin saudara. Banyak ikan yang mereka dapat. Banyak ikannya. Mereka saudara perahunya ada 2. Biasanya itu dikasih jala yang lebar. Jadi satu sisi ada 4 orang yang megang di sini, kamu pegang di sana. Jadi jaring itu saudara begitu luas, ikannya begitu banyak sampai kapalnya hampir. Coba mari kita lihat ayat ke-7. Kapalnya hampir tenggelam. Jalanya hampir sobek, saudara. Bayangkan betapa banyaknya tuaian yang akan kita tuai kalau kita masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, kenal Dia, tahu bagaimana kedahsyatan Tuhan, masuk lebih dalam lagi, maka segala paradigma yang lama kita mau melihat waktu lebih dalam lagi, ada dimensi Tuhan yang kita mau lihat, saudara. Tidak lagi cara pandangku, tidak lagi cara pandang kita, tapi dimensi Allah di dalam Yesus Kristus bisa kita lihat, saudara. Dengan iman percaya mari kita tebarkan jala kita, jaring kita, saudara. Ada satu kemitraan, tahu saudara jaring itu? Rapat saudara ya. Waktu mereka menangkap ikan saudara, ada perahu kiri, perahu kanan, lalu mengangkat ikannya saudara, masuk ke perahunya dan perahunya hampir tenggelam. Saking banyaknya saudara. Enggak ada waktu mereka bilang, ayo yang lain dikasih kode, bantu kami. Itu namanya sebuah kerjasama kemitraan. Sebuah kemitraan yang ampuh kalau kita saling merendahkan hati. Kemitraan itu adalah sejajar saudara, tidak ada atasan dengan bawahan. Kalau dikatakan kemitraan, kita saling memberi diri. Kita saling mempercayai satu dengan yang lain untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa. Dan semakin dalam kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah saudara lihat, saudara, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatiku, amin. Apa yang tidak pernah kita dengar, amin. Dia akan sediakan bagi kita, saudara. Itu namanya rahasia iman,
rahasia hikmat daripada Tuhan. Jauh sebelumnya Yesus sudah membuat rancangan. Jauh sebelumnya Allah sudah membuat rancangan bahwa Simon Petrus akan dipanggil Tuhan. Dan dia akan dipersiapkan menjadi rasul-rasul yang akan menjadi berkat di Yerusalem. Amin. Dan seluruh Yudea. Amin. Dan seluruh Samaria. Dan sampai ke ujung bumi, saudara. Demikianlah visi Tuhan bagi kita jemaat ini, saudara. Semakin bertumbuh. Jemaat yang semakin dewasa. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Profesi murid-murid Yesus seorang nelayan. Tak beda dengan kita. Profesi-profesi kita adalah banyak, mungkin ada penjual ikan, ada penjual serba seribu, mungkin kita ada penjual kopi, ya di sini ada Pak Kasmaran dan Pak Enison. Semua kita punya profesi yang berbeda-beda. Dan murid-murid Yesus ada juga pemungut cukai, orang yang tidak layak, orang yang tidak dipandang, orang-orang yang berdosa. Tapi waktu saudara Simon Petrus hidupnya berubah, saudara. Mari kita melihat. Dia berkata dia menjadi orang yang berdosa, saudara. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu yang lainnya supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang lalu mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah. Dia tidak merasa layak. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus, saudara, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, saudara. Hidupnya diubahkan. Waktu Simon bertemu Yesus, hidupnya berubah. Bahkan tidak hanya berubah, saudara. Dia bertobat, saudara. Amin. Ini adalah titik awal bagaimana Simon Petrus dipanggil Tuhan menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Ikan-ikan itu adalah lambang jiwa-jiwa, saudara. Ikan-ikan itu akan datang banyak ke tempat ini. Ikan-ikan banyak kita jangkau kalau kita mau bertemu Yesus. Dan itu menjadi titik balik dalam hidup kita, saudara. Kita sering dengar, ikut Yesus, sudah ikut Yesusnya aku selama ini. Mari, saudara, ketika ikut Yesus, ketika kita mau taat, bukan hanya masa-masa senang, bukan hanya masa-masa gembira. Kita ikut Yesus bukan karena posisi dan jabatan. Ketika Yesus bukan karena kita ada sesuatu yang mau kita terima berkat Tuhan, tetapi itu adalah satu dimensi Tuhan. Kita mau berubah, mengalami perubahan. Supaya kita mengalami kedalaman. Kita lebih dalam lagi dan kita boleh menebarkan cala itu, saudara. Itulah iman kita. Masa-masa sulit ini, anak-anak kita sulit, mungkin segala persoalan yang kita hadapi dan kita berputar-putar seperti bangsa Israel. Harusnya mereka perjalanannya mungkin sekitar 10 hari untuk sampai kepada tanah perjanjian. Apa yang terjadi, saudara? Musa pun tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Saya mengingatkan kita, mengajak kita semuanya. Mungkin kita tidak akan sampai kalau kita tidak mau taat masa-masa sulit ini, saudara. Tapi ada janji Tuhan akan digenapi. Kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan aku mau tebarkan jalaku itu, saudara. Amin. Itulah kemitraan kita bersama-sama. Kalau engkau terpanggil menjadi seorang pendoa, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Supaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang dapat kemuliaan siapa, saudara? Yesus. Kalau engkau terpanggil menjadi seorang ketua persekutuan, gembala, engkau terpanggil menjadi orang-orang yang mendukung dalam pelayanan ini. Terpanggil dalam hal kita memfasilitasi pelayanan ini. Sama panggilannya. Tidak ada yang lebih hebat, bukan berarti penginjil bahwa dia menuai jiwa, bahwa dia yang lebih hebat. No. Kita sama-sama bekerja bersama-sama. Ada yang pergi, ada yang berdoa, amin. Ada yang mendukung, amin, saudara. Dan pelayanan ini akan saudara membuat akan perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Mari siapkan hati kita, saudara, untuk kita bisa mengikuti perubahan itu, saudara. Dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, mari kita lebih lagi memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah kita dengar, akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Rahasia hikmat bahwa Tuhan mau kita semuanya masuk dalam dimensinya Tuhan, saudara. Jangan sampai kita menurunkan standar kita, saudara. Banyak orang bilang turunkan aja lah standarnya, kita nggak dapat apa-apa di sini. Tuhan mau kita masuk dalam dimensi Tuhan, ukuran Tuhan, standarnya Tuhan, saudara. Aku bosan dengan hal yang rohani. Aku sekali-sekali lah mencicipi dosa. Kongko-kongko dengan orang yang pencemooh. No, saudara, jangan turunkan standarmu. Amin. Amin, saudara. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau menurunkan standar saya. Simon Petrus juga, saudara. Dia berkata, aku mau ikut engkau, Yesus. Mereka takjub dan kagum bagaimana Yesus membuat dunia ini dijungkir balikkan, saudara. Dan dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dia merasa nggak layak, saudara. Tidak ada yang layak. Sebab ia dan semua orang yang ada di situ, termasuk juga Yakobus, Andreas, Simon Petrus dan juga Yohanes, saudara. Mereka takjub. Kenapa, saudara? Karena banyaknya ikan yang akan mereka tangkap. Saudara, ikan ini maksudnya akan banyak tuayan, saudara. Tuayan itu akan banyak, tapi kalau kita nggak siap, kalau jemaat ini nggak siap, mari kita mempersiapkan diri kita. Amin. Setiap khotbah-khotbah disampaikan hamba-hamba Tuhan, itulah mempersiapkan kita masuk lebih dalam supaya kita tahu apa menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, saudara. Amin. Supaya kita tidak salah melangkah, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau kau baca firman Tuhan, katanya kita seperti mendapatkan perak, emas, lebih indah daripada emas, saudara. Amin. Lebih manis daripada madu. Memang itu akan kita alami, saudara. Pandanglah Yesus. Kalau hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus, ampuni saudaramu, termasuk saya, saudara. Kalau ada yang menyakitimu dan menyakiti saudaramu, ampuni dia. Terima dia, saudara. Saya mau berkata, jemaat ini adalah khusus di mata Tuhan. Dia punya maksud tertentu dan khusus. Kalau kita mau menuai jiwa-jiwa yang banyak, ayo kita bermitra bersama-sama, saling mengasihi, amin. Saling mendukung, amin, saudara. Lihat, saudara, apa yang sudah ditanamkan oleh pemimpin di sini, Pastor Daniel. Ayo kita sambut bahwa ini adalah pekerjaan yang besar, perkara-perkara yang ajaib, yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita kalau membuka pintu rumah, kita nggak memerlukan kunci yang besar. Kunci yang ada sekarang, selalu pulang ke rumah, kuncinya kecil. Maka kita melakukan perkara-perkara yang besar mulai dari hal sederhana. Masuk ke dalam, temukan Yesus, belajar seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati, engkau akan mengalami perubahan. Sebelum saya masuk ke ruang ini, saudara, saya ditelepon oleh kakak saya. Rudolf, katanya, dari Jakarta. Ini abang saya yang tertua. Datang ke Jakarta segera, katanya. Saya kaget. Saya pikir abang saya meninggal dunia, saudara. Ada apa, Kak? Apa yang bisa saya bantu? Ini ada masalah ini. Abangmu membuat masalah ini. Datang segera. Saya bilang, Kak, kita tetap tenang. Sekarang apa yang mau saya bantu? Sudah gitu. Kalau suruh kakak saya sekarang terbang ke sana, saya nggak bisa. Saya udah mulai curiga, jangan-jangan ini ada sesuatu, saudara. Pulanglah segera. Kak, saya nanti mau ke Batam. Rencana saya berangkat mungkin Kamis atau Jumat. Pulang dari Batam, kamu singgahlah ke Jakarta. Dia nggak mau kasih tahu, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Tapi saya percaya Tuhan akan menolong. Amin. Duduk di kursi, saya berdoa. Saya tanya lagi tadi sama dia, apakah kakak ada masalah dengan abang? Enggak. Ini terkait dengan kamu. Waduh, makin shock saya. Mau bagi firman terkait dengan saya. Waduh, panah-panah si jahat sudah mulai muncul, saudara. Bertebaran. Saya bilang, Kak, percayalah, Tuhan pasti menolong kakak nanti. Setelah ibadah nanti, saya mau berkhotbah, saya akan telepon kakak, kita akan berdoa. Iyalah. Akhirnya dia mau, saudara.
Saudara yang terkasih, terkadang banyak persoalan yang kita hadapi, betul? Ada saja yang membuat kita mau mundur atau membuat kita jalan di tempat, saudara. Aku begini-begini aja lah, biasa-biasa aja lah. Aku hanya di tepi danau Galilea aja lah. Takut masuk ke dalam, takut melayani, takut dicemooh, takut dibicara-bicarakan, takut digosip-gosipi. Saya, saudara, salah satu orang yang penakut, saudara. Kelihatannya saya pemberani. Kalau saya sekarang menjadi gembala, saudara, takut juga saya, saudara. Apalagi gembala ini 3 orang dengan karakter yang berbeda, saudara. Dari dulu saya paling takut gitu, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat saya gentar, amin. Kalau Yesus bersama aku. Tapi kalau Yesus tidak ada bersama aku, siapalah aku ini? Ayo, saya mengajak kita semuanya. Dengan perubahan-perubahan yang ada dibuat ini, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan tertentu. Tidak hanya mau bicara berkat, tapi kita akan menjadi berkat bagi kota ini, saudara. Amin. Kita buat sesuatu yang membuat kita lebih tetap dijaga, menjadi Yesus menjadi kota benteng kita yang melindungi dan menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Jangan bilang aku tak mampu, aku tak bisa. Saya pun tak mampu, saudara. Sudah biasa saya mengembalakan di padang pasir. Tiba-tiba dikasih rumput yang hijau. Teman saya bilang gini, Pak, Bapak kan selama ini menjadi gembala di padang gurun katanya. Sekarang Bapak di padang rumput. Enggak juga, rumputnya juga kadang-kadang kering. Maksudnya banyak kesulitan, saudara. Nah, saudara yang terkasih, mari kita taat dalam kesulitan ini, amin. Kita akan melihat dimensi Tuhan, amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, amin. Saya sungguh-sungguh, saudara, ini enggak hanya kata-kata. Saya bilang, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Menyerahkan diri dan masuk lebih dalam lagi. Saya enggak akan bisa melihat keajaiban. Saya enggak bisa melihat kedahsyatan, kebaikan Tuhan kalau saya enggak masuk lebih dalam. Betul, saudara? Walaupun di dalam danau itu gelap. Masuk ke laut lebih gelap lagi, saudara. Enggak ada cahaya di sana. Tapi Yesus berjanji. Dia akan menyertai kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Bahkan dia akan menggenapi janji-janjinya. Banyak ikan akan kita tangkap. Kita nggak ada waktu lagi untuk membicarakan satu dengan yang lain. Ini tidak adil, perlakuan pemimpin tidak adil. Nggak ada waktu, saudara. Semua akan sibuk. Ayo bantu, angkat jalannya, angkat ikannya, ambil ember, ambil sekop, tuangkan ikan itu. Tuhan akan besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, kata Tuhan. Ayo kita sama-sama berjejaring. Tahu arti jejaring, saudara? Jejaring itu berjejaring, bermitra, bekerja sama. Amin. Saya hari ini pakai baju pendeta. Saudara mungkin tahun depan pakai baju pendeta, saudara. Ini bukan bicara siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih hebat. No. Siap-siap nanti saudara seperti saya. Tapi jangan pinjam scholar white-nya. Karena semua pasti dibagi. Amin, saudara. Amin, ayo kita bergegas. Tak ada waktu lagi berdiam diri. Tak ada waktu lagi biasa-biasa. Tapi berantusias, bergairah, saudara ya. Saya mau berangkat ke Batam, ini pening juga kepala saya. Gimana meninggali anak, siapa yang mengantar. Sekarang sudah mulai tatap muka kan. Siapa yang menjemput anak kami, aduh. Atap rumah sudah mulai ini lagi, ada gimana ini, banyak kerjaan. Tapi Tuhan berkata, taatlah engkau, Rudolf. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah engkau lihat. Apa yang tidak pernah engkau dengar. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Tapi percayalah dengan iman, Tuhan akan kasih kejutan-kejutan bagi kita. Amin. Surprise. Amin, saudara. Amin. Dan pada saat itu, ayat 9, ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Do not afraid. Kalau dikatakan do not afraid, jangan takut, maka Tuhan akan melindungi, menyertai, mengencourage, memperlengkapi kita, saudara. Amin. Nah, itu katanya, saudara. Do not afraid, jangan takut. Ayat 11 terakhir, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan
Segala sesuatu. Apa segala sesuatu ya saudara? Pergumulan, persoalan, ketakutan, kekhawatiran hidup, masa depan, takut bisnis gagal, tinggalkan semua. Amin. Amin. Lupakan semuanya. Sakit hati, kecewa, lupakan saudara. Ayo kita pandang hari esok penuh dengan harapan. Amin. Kita pandang hari esok bahwa kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Tidak pandang siapa yang memberitakan Injil. Pasti ada yang berdoa. Pasti ada yang mendorong. Pasti ada yang memotivasi. Pasti ada juga yang nanti akan melayani, membaptis, memuridkan, dan sampai mereka dewasa. Itulah tujuan kita ada saudara. Menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang menjadi berkat. Amin saudara. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mari kita mengikuti Yesus dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan beria-ria. Sebagai worship leader, singer, pendoa, semua kita ambil bagian. 2 bulan lagi sudah berakhir tahun ini saudara. Apakah kita mau taat? Sudah mengenal Yesus? Mau taat kepada panggilannya? Walaupun keadaan sulit? Katakan amin. Saya mau Tuhan. Saya tinggalkan semua yang menghalangi saya, yang membuat saya sulit untuk berlari. Kalau berlari saudara jangan bawa kasur dengan bantal. Tinggalkan kasur bantalnya saudara. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini saudara. Bahwa kita akan mengalami tuaian itu. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terakhir 1 Korintus 2. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Dengan cepat. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka. Yang telah matang yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditirakan. Ayat 7. Tetapi kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Betul? Ayat berikutnya, perhatikan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, amin, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, amin, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Mulia, terhormat kalau kita dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya. Amin. Dan kita percaya sampai akhirnya nanti kita boleh taat dan masuk dalam dimensi baru Tuhan. Dan jemaat ini akan dipersiapkan untuk pekerjaan yang besar, ajaib, dan melihat kemuliaan Tuhan. Maka masuklah kita lebih dalam lagi, saudara. Amin. Masuk lebih dalam untuk mengenal siapa itu Yesus. Untuk kita boleh melihat karya penebusannya. Mari kita juga melihat apa yang tidak pernah kita lihat. Mendengar apa yang tidak pernah kita dengar. Sampai nanti jemaat ini akan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Janganlah takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Katakan amin. Jangan takut saudara. Kita akan menuai jiwa-jiwa bersama-sama saudara. Dan merayakan dengan sukacita. Allah akan memperbaharui umatnya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Masing-masing kita merenungkan. Kadang kita takut untuk masuk lebih dalam. Kadang kita merasa bahwa, wah ini bukan panggilanku. Ini mereka sajalah. Gak mau repot, saudara. Tapi hari ini Tuhan berkata, kalau kau ingin melihat pekerjaanku yang dahsyat dan ajaib, ikan-ikan banyak engkau dapat, kata Tuhan, masuklah lebih dalam. Amin, saudara. Ayo masuk kita lebih dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Itu akan membersihkan paradigmaku yang lama. Itu akan meluruskan pandanganku supaya aku ditarik di kiri ke kanan, tapi aku memandang Yesus saja. About the Jesus Christ. Ini tentang Yesus. Bukan tentang keinginanku. Tapi makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Demikianlah kita, saudara.
kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita semua dipanggil oleh Yesus untuk kita mengalami kematian dalam keinginan daging kita, kebangkitan dan kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat apa yang tidak pernah kami lihat. Itu akan membesarkan hati kami, meneguhkan iman kami, betapa waktu kami mengikuti Yesus, Engkau Allah yang baik, penuh kasih, penuh kemurahan, dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kegerakan rohani itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Kalau kita bergandengan tangan, kita boleh sama-sama bekerja bersama dan bermitra untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu memandang dua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan sekali lagi, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. berikan kami hati seperti hatimu Tuhan. Berikan kami tanganmu untuk percaya kepada Engkau. Oh, berikan ku hatimu. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah kasih karunia Dia, masuk lebih dalam lagi dalam panggilan tugas pelayanan ini. Ini antara engkau dengan Dia, hubungan yang intimasi di dalam Dia. Maka engkau akan melihat apa yang tidak pernah engkau lihat, engkau mendengar apa yang tidak pernah engkau dengar, dan timbul dalam hatimu. Maka Tuhan akan sediakan bagi kita semua kemenangan, kebangkitan ada di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak untuk firman. Terima kasih Bapak.